Halo sahabat Borneo, selamat bertemu di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini, kita ambil dari kisah yang terjadi di Kalimantan yang berjudul Hantu Anak Sima, Pemakan Jantung. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikin Borneo lainnya. Hantu Anak Sima, Bayi Pemakan Jantung. Cerita rakyat Kalimantan. Cerita rakyat Anak Sima ini penuh misteri. Ada beberapa sumber yang saya temui menceritakan bahwa sewaktu beliau kecil memang pernah mendengar jeritan tangis anak bayi Anak Sima. Cerita ini berkembang di daerah hulu sungai. Waktu itu pernah menjadi cerita yang menghebohkan, tetapi sekarang tidak banyak lagi anak muda yang mengetahui kisahnya. Anak Sima berasal dari anak kapang, anak terlahir dari hubungan tidak sah. Karena merupakan anak hubungan gelap, maka ibu sang bayi membuangnya ke dalam hutan lebat setelah dilahirkan, untuk membuang rasa malu. Bayi yang baru lahir ini menangis sejadi-jadinya karena ia merasa lapar dan kedinginan. Berhari-hari menangis, tidak ada seorang pun yang mendengar sehingga hampir mati. Tiba-tiba saat itu lewatlah Takao, jenis hantu paling kuat dalam cerita rakyat Kalsel, bisa berubah bermacam bentuk dan ilmunya sangat tinggi. Takao yang lewat ini sangat kelaparan. Saat ia mendengar tangisan bayi, segera ia menuju ke sumber suara. Awam Takao dalam bentuk macan. Saat kelaparan, Takao berucap, "Lapar sekali perutku, sungguh lezat kalau bayi ini kumakan." Takao pun segera mendekati bayi itu. Bayi yang menangis disentuhnya tiba-tiba berhenti menangis. Takao terpesona melihat kecakapan anak ini. Rambutnya ikal, hidung mancung, matanya bulat, bibirnya merah delima, dan tersenyum dengan sangat manis. Takao berubah menjadi bentuk manusia, digendongnya dengan mesra bayi itu. Di dalam hatinya tidak ada lagi maksud untuk memakan bayi ini. Wah, sebaiknya kubawa pulang saja bayi ini. Cantik sekali, aku jadikan anakku, aku sayangi dan aku pelihara. Bertahun-tahun Takao memelihara bayi yang diberinya nama Anak Sima. Tetapi anehnya anak Sima ini tidak bertambah dewasa, bentuknya tetap seorang bayi. Karena dipelihara oleh hantu, maka Anak Sima pun memiliki ilmu hantu dari Takao. Takao dan Anak Sima selalu mengembara ke hutan-hutan, kadang digendong, kadang juga dibopong. Takao sangat menyayangi Anak Sima. Saat Anak Sima lapar, maka ia akan pergi sendiri mencari makanannya. Jenis makanan yang paling disukai Anak Sima adalah jantung manusia hidup. Anak Sima mempunyai ilmu yang lumayan hebat, semacam ilmu pengasih. Dengan tangisannya orang akan terpesona sehingga mencari-cari sumber suara. Setelah orang itu mendekat, Anak Sima dengan mesra akan memanggil orang itu mama. Orang yang dipanggil akan merasa kasihan dan sayang sehingga tidak mampu menahan keinginan untuk menggendong Anak Sima. Pada suatu ketika, ada seorang ibu tua yang sedang mengumpulkan kayu bakar memasak di hutan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh bunyi suara tangisan bayi. Meskipun dalam pikirannya bingung ada tangis bayi dalam hutan, tetapi tangisan itu sangat menggoda untuk dicari. Diperhatikannya sekeliling untuk mencari sumber tangisan itu. Didekatinya. Ketika sampai di bawah pohon, dilihatnya ada seorang bayi yang sangat cantik rupanya. "Mama," ujar bayi itu. Perempuan tua sangat terkejut mendengar panggilan itu. Langsung saja timbul rasa iba dan sayangnya pada bayi ini. Segera didekatinya bayi yang tadi memanggilnya dengan sebutan mama. "Kur sumangat, anakku," ujarnya, semacam panggilan orang Melayu Banjar, maksudnya mengembalikan semangat yang hilang. Bayi ini segera digendongnya, tetapi anehnya si bayi hanya mau diambil. Kehendaknya dituruti oleh ibu tua. Dalam perjalanan pulang ke rumah, diambilnya bayi ini yang tak lain adalah Anak Sima. Semakin jauh perjalanan, si perempuan tua semakin merasakan punggungnya berat dan pedih, padahal si bayi badannya ringan. Karena tidak tahan lagi, ia pun menengok ke belakang.
Tetapi yang dilihatnya sangat mengerikan. Anak Sima sedikit demi sedikit memakan daging punggungnya sampai berlubang, setelah itu diambilnya jantung kemudian dimakannya. Perempuan tua yang sudah diambil jantungnya segera ditinggalkan lari ke dalam hutan. Begitulah cara anak Sima menjerat korbannya. Begitu banyak korban berjatuhan di dalam hutan karena terpesona oleh anak Sima ini. Semua korban ditemukan dalam keadaan yang hampir sama. Tubuh bagian belakang berlubang dan jantungnya telah hilang. Di daerah yang menjadi sumber cerita ini, sering terdengar bunyi tangisan bayi di samping rumah. Bayi ini menangis sambil memanggil mama kepada orang di dalam rumah. Bagi yang sudah tahu maka akan menjawab, "Aku bukan ibumu, ibumu tidak di sini, ibumu di kampung sebelah." Maka anak Sima yang mendengar jawaban tadi akan segera pergi ke tempat yang disebutkan oleh yang punya rumah. Sehingga terhindarlah mereka dari ancaman anak Sima. Menurut kepercayaan, rambut anak Sima mampu memberi ilmu. Barang siapa yang memiliki rambut anak Sima akan mempunyai ilmu menghilang, kebal senjata, dan kaya raya. Tetapi sampai saat ini menurut cerita tidak ada seorang pun yang mampu menangkap anak Sima untuk dipotong rambutnya. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat dan mungkin kalian juga ingin berbagi kisah menegangkan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, dingsanak, kula-kula ataupun semuanya, dan nantikan kisah-kisah horor yang ada di Kalimantan hanya di channel Bisikan Borneo ini. Bagi sahabat Borneo yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dari kejadian nyata, silahkan bercerita di grup Telegram, Instagram ataupun Twitter Bisikan Borneo. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan, sihat selalu.